Suara kenangan di bulan puasa, cerita Eyang Joko. Di sebuah sudut ruangan yang teduh, duduklah seorang kakek tua yang rambutnya telah memutih layak kapas. Wajahnya dipenuhi guratan garis waktu yang menceritakan ribuan kisah. Namanya adalah kakek Joko. Matanya yang mulai rabun menatap jauh ke depan, seolah sedang menembus dinding ruangan, kembali melayang ke masa lalu yang indah. Tepatnya ke tahun 1970-an awal. Di hadapannya ada sebuah piring berisi kue kering dan teh hangat. Suaranya yang parau namun lembut mulai bercerita, mengenang masa kecilnya yang penuh warna, kreativitas, dan kebersamaan. Wahai cucuku yang baik hati, Arkana, Danendra, dan Dans yang ada di Bali, dengarkanlah cerita Eyang ini. Kalian sekarang mungkin sering melihat petasan yang cantik, yang berwarna-warni, yang dibeli di toko dengan kemasan rapi. Tapi dulu, zaman Eyang masih kecil seumur kalian, sekitar 12 tahun, kelas 6 SD, segalanya berbeda. Kami tidak membeli, kami membuatnya sendiri, dan itu jauh lebih seru. Begitulah awal cerita kakek Joko memulai penjelajahan memorinya. Zaman yang penuh kreativitas. Waktu itu sekitar tahun 1971 atau 1972, kehidupan di desa dan pinggiran kota seperti Surabaya masih sangat sederhana. Uang untuk membeli mainan mahal itu sulit didapat. Tapi anak-anak zaman dulu tidak kekurangan ide. Kami sangat kreatif. Jika kami ingin bersenang-senang, terutama saat bulan Ramadan tiba, kami menciptakan permainan sendiri. Bulan Ramadan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu, bukan hanya karena puasa dan menanti hari raya, tapi karena ada tradisi unik yang hanya dilakukan saat itu, membuat dan menyalakan mercon. Bukan mercon kertas seperti sekarang, melainkan mercon buatan tangan dari bahan-bahan alam dan barang bekas. Prinsip kerjanya sederhana, memanfaatkan gas yang mudah terbakar atau gesekan yang memicu ledakan. Mercon pendem dan mercon bumbung. Yang paling populer dan menjadi kegiatan rutin kami adalah membuat apa yang kami sebut mercon pendem atau mercon tanah. Caranya begini nak, kami sekelompok teman biasanya berjumlah 5-6 orang akan mencari tanah yang agak padat tapi bisa digali. Kami akan membuat lubang yang disebut gumuk atau gumu. Lubang ini dibuat sedalam kira-kira 20 cm, lalu kami melubanginya memanjang ke samping sekitar 30 cm, membentuk seperti terowongan kecil atau bunker. Di ujung terowongan itu, kami akan memasang kaleng bekas cat. Kaleng ini berdiameter sekitar 15 cm, diletakkan secara horizontal. Jadi bentuknya mirip sekali dengan meriam atau bom zaman Belanda. Lalu bagaimana cara kerjanya? Kami memasukkan karbit ke dalam kaleng tersebut. Kemudian bagian depan lubang ditutup rapat menggunakan gombal atau kain lap bekas agar udara tidak bocor. Setelah itu kami menyiramkan air ke atas karbit tadi. Wuss! Karbit yang kena air akan langsung bereaksi mengeluarkan gas yang berbau khas. Bagian bawah kaleng biasanya kami buat lubang kecil, tapi saat proses pengisian gas, lubang itu ditutup sementara dengan telapak tangan. Kami menunggu sebentar sampai terasa uap gas itu memenuhi seluruh rongga di dalam tanah dan kaleng. Saat dirasa sudah penuh, salah satu dari kami, biasanya yang paling berani, akan mengambil obor. Obor itu terbuat dari kayu sepanjang 1 meter sampai 1,5 meter. Ujungnya diberi kain yang dicelup minyak tanah. Dengan jarak aman, obor didekatkan ke mulut lubang. Drrrr, boom! Dahsyat, suaranya menggelegar. Tanah bergetar sedikit. Itu adalah suara kemenangan kami. Ledakan itu keras sekali, membuat kami semua berteriak kegirangan, menutup telinga tapi mata berbinar-binar. Selain dari tanah, ada juga versi yang lebih besar dan canggih, biasanya dibuat oleh kakak-kakak remaja atau orang dewasa. Namanya mercon bumbung, terbuat dari bambu.
Bambu yang dipilih adalah bambu yang rosnya lurus dan kuat. Bambu itu dibelah atau dibersihkan dalamnya, lalu diisi dengan minyak tanah. Minyak tanah dituang, lalu lubang ditutup rapat. Kami diamkan sekitar 2 menit agar minyak tanah menguap dan memenuhi ruangan di dalam bambu. Di bagian bawah dibuat lubang sebesar jari telunjuk. Saat gas sudah siap, lubang itu dibuka dan obor didekatkan. Tar! Bunyinya memekakan telinga, sangat keras. Itu adalah atraksi utama di kampung saat malam hari. Mercon omplong dan kreativitas lain. Tapi untuk kami anak-anak kelas 5 atau 6 SD, ada versi yang lebih kecil dan aman, tapi tetap seru. Namanya mercon omplong atau kadang kami sebut mercon kerang. Caranya sangat sederhana. Kami mengambil kaleng bekas susu atau bekas cat yang sudah tidak terpakai. Tutup kalengnya kami lubangi menggunakan paku besar. Buat satu lubang di tengah. Di dalamnya kami taruh karbit dan beri sedikit air. Lalu kaleng itu ditutup rapat. Lubang kecil ditutup kaleng tadi ditutup sementara dengan jari telunjuk agar gas tidak keluar. Tunggu sampai uap karbit penuh di dalam kaleng. Saat siap, jari dibuka dan api didekatkan. Pat! Dor! Ledakannya tidak sebesar mercon tanah, tapi cukup keras dan mengejutkan. Asap biru keluar dari kaleng itu. Kami sudah sangat senang hati melihatnya. Itu adalah hasil karya tangan kami sendiri. Mercon baut dan gesekan. Ada lagi jenis mainan ledak-ledakan yang unik, namanya mercon baut. Zaman dulu sepeda motor masih sangat jarang, yang banyak adalah sepeda ontel. Kami pergi ke tukang servis sepeda, membeli 2 buah baut besi yang agak besar. Kedua baut itu diikat menggunakan karet gelang yang kuat, sehingga bisa menjepit sesuatu di tengahnya. Lalu apa isinya? Kami mengambil korek api jazz. Dulu korek api jenis ini populer. Gagangnya dari kayu dan di kepalanya ada bahan kimia berwarna hitam yang kalau digesek akan terbakar. Kami mengambil kepala korek api itu lalu hancurkan sedikit bubuk hitamnya. Bubuk inilah yang jadi bahan peledak sederhana. Bubuk itu ditaruh di tengah, terjepit di antara 2 baut yang diikat karet tadi. Di bagian belakang diikat tali rafia panjang sebagai buntut agar mudah dilempar. Caranya mainkan, lempar benda ini sekuat tenaga ke tanah yang keras. Harus kena aspal, ubin, atau batu kali. Tek, dor! Benturan keras membuat bubuk mesiu sederhana itu bergesekan dan meledak. Bunyinya plok atau tek yang cukup keras. Kadang kalau isinya banyak, bisa sangat keras sampai telinga berdenging. Variasi lain ada yang menggunakan anak kunci besi tua yang berlubang di tengah. Lubang itu diisi bubuk korek api, ditutup paku kecil, lalu dipukul-pukulkan ke batu atau besi. Des! Suara ledakan kecil tapi seru. Itu adalah permainan yang menguji keberanian dan ketangkasan. Asal-usul gumuk dan kenangan masa perang. Eyang pernah berpikir, dari mana kami tahu cara membuat lubang tanah seperti bunker itu? Ternyata itu terpengaruh cerita orang tua dan sejarah yang masih segar di ingatan warga. Dulu sekitar tahun 1960-an, saat Presiden Bung Karno memimpin perjuangan pembebasan Irian Barat, sering sekali diadakan latihan perang sipil atau baris berbaris. Suara sirene tanda bahaya sering berbunyi keras sore harinya. Pesawat terbang rendah membuat suara gemuruh. Masyarakat diwajibkan membuat gumuk atau bunker perlindungan di depan rumah masing-masing. Lubang tanah yang dalam cukup untuk satu keluarga berdiri atau duduk di dalamnya, berlindung seandainya ada bom jatuh. Di dalam bunker itu lampu listrik harus dimatikan, hanya diterangi lilin atau lampu teplok dari minyak jarak yang remang-remang. Di situ ayah Eyang sering bercerita. Ayah Eyang dulu adalah seorang penjahit terkenal di daerah Blauran dan Embong Malang, Surabaya. Saat perang atau kerusuhan dulu, beliau pernah mengalami kejadian seru di sekitar Jalan Tunjungan dan Toko Siola.
Cerita-cerita peperangan itulah yang mungkin tanpa sadar menginspirasi kami anak-anak untuk membuat meriam-meriaman dan bunker-bunkeran ini. Jadi, mercon tanah yang kami buat itu sebenarnya adalah tiruan kecil dari bunker perlindungan dan meriam perang itu. Kami merasa seperti tentara yang sedang bertempur, tapi dengan cara yang damai dan penuh tawa. Suasana Ramadan yang hilang. Kegiatan membuat mercon ini hanya dilakukan saat bulan Ramadan, Nak, dari awal puasa sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Asiknya bermain ini sering membuat kami lupa waktu. Siang hari saat ibu-ibu mencari anaknya, "Joko, Joko, mana kamu?" Eyang sudah ada di lubang tanah bersama teman-teman, sibuk menggali dan mengatur strategi. Kadang sampai sore, bahkan sampai menjelang waktu berbuka atau sahur. Suasananya sangat hidup. Menjelang waktu sahur, saat orang-orang masih tidur nyenyak, kamulah yang menjadi alarm alamiah. Kami menyalakan mercon-mercon itu di pinggir jalan. Bum, dur, pet. Suara ledakan terdengar bersahutan dari berbagai penjuru kampung. Orang-orang pun terbangun. Ada yang marah karena kaget, tapi banyak juga yang tersenyum. Tahu itu hanyalah kegembiraan anak cucu mereka. Kami juga sering melihat bapak-bapak yang sedang patroli keliling membangunkan sahur. Kadang mereka juga membawa mercon kecil atau petasan sederhana untuk membangunkan warga dengan cara yang unik. Kami menyebutnya mercon lelek atau mercon letek, yang bunyinya tidak terlalu keras, cukup untuk membangunkan tanpa membuat jantung copot. Rasa kebersamaan itu luar biasa. Gotong royong menggali, mencari kaleng, membeli karbit dengan uang patungan, semuanya dilakukan bersama. Tidak ada yang merasa berat, semua merasa senang karena itu adalah hasil karya sendiri. Tidak perlu uang banyak, yang penting kreatif dan akrab berteman. Pesan untuk cucu di Bali. Kini waktu telah bergulir sangat cepat. Eyang Joko yang dulu lari ke sana kemari membawa obor dan kaleng, kini sudah duduk di kursi goyang ini. Rambut memutih, gigi sudah tanggal, mata mulai kabur. Tapi kenangan itu tetap hidup sejelas hari ini. Arkana Danendra Danes. Cucu-cucu Eyang yang tersayang di Bali, suara kakek Joko bergetar penuh kasih sayang. Cerita ini Eyang tuliskan dan ceritakan agar kalian tahu bahwa bahagia itu tidak harus selalu mahal dan dibeli. Zaman Eyang, kami bahagia dengan tanah, kaleng bekas, karbit, dan bambu. Kreativitas dan persahabatan adalah harta yang paling berharga. Hargailah masa kecil kalian, sayangilah teman-temanmu, dan jangan pernah takut untuk berkreasi. Sehat-sehat selalu ya di sana. Doakan Eyang juga agar tetap sehat dan bisa bertemu kalian suatu saat nanti. Amin ya robbal alamin. Kakek Joko pun mengakhiri ceritanya dengan senyum teduh, sementara bayang-bayang ledakan mercon masa lalu seolah masih terdengar jelas di telinganya. Sebuah simfoni kenangan yang tak akan pernah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.